Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu website SMP Negeri 7 Palopo berbasis PWA. Di sini, sebelum kami masuk, kami akan menjelaskan cara masuk dari cara login masuk ke laman dashboard kami, yaitu yang pertama itu kita masukkan username yang telah dibuat sama sandinya. Yang sudah saya buat itu admin 12345. Passwordnya ini. Jadi kita lihat, kita login masuk, kita akan diarahkan ke dashboard. Dashboard di sini yaitu gunanya untuk tempat kita untuk misalnya masukkan post berita ke dalam website kita nanti saya jelaskan. Bisa kita lihat di sini ada sesuaikan situs Anda. Di sini kita bisa mengedit website kita. Ada langkah berikutnya untuk buat post, kelola widget, kelola menu, tambah laman tentang, siapkan beranda, dan lain-lain. Misalkan kita ingin mengedit situs kita, bisa kita sesuaikan situs Anda. Sesuaikan situs Anda. Di sini dia akan masuk ke seperti tampilan yang ada di layar. Bisa kita lihat. Bisa misalnya kita ingin identitas status, misalkan identitas kami itu yang ini. Logo, kita bisa menggantinya lewat sini, SMP Negeri 7 Palopo yang ini, dan slogannya itu kita ganti jadi alamat SMP Negeri 7 Palopo. Sudah itu ada warna scheme warna itu ada terang, gelap, dan kostum, dan yang kami pilih sini adalah warna terang. Media tajuk untuk ini gunanya itu untuk kayak foto sampul atau foto yang ada di sini. Sudah itu kita masuk di menu. Di menu itu ada, kita masih di primary. Menu itu yang ini. Dimana kita edit ini berasal dari sini. Misalkan kita ingin tambahkan item menu baru, misalkan baru kita tambahkan item di sini. Lalu kita pilih item menu yang kita inginkan, misalkan tautan tersesuai. Tautan tersesuai itu biasa menggunakan link pihak kedua untuk menuju ke link tersebut. Laman, post, kategori, tag, dan format. Pilih sesuai yang ingin dibutuhkan. Ya, galeri ini biasa berada di format. Biasanya memuat kayak gambar-gambar. Sudah itu kita keluar, kita masuk ke menu dashboardnya lagi. Misalkan di sini menu post, kita misalnya mau post berita dalam website kita. Kita coba masuk ke website kita dulu. Bisa kita masuk di local post, enter. Ini SMP Negeri 7 Palopo. Ini tampilan dari website kami. Ini misalkan biasa kita sebagai admin, kita mau post berita kita hanya kita bisa tambahkan baru. Untuk post berita kita bisa tambahkan baru, dan kita boleh menulis di sini, tambahkan judul, menulis isinya, dan untuk gambarnya itu kita masuk di sini gambar andalan, baru tetapkan gambar unggulan, lalu kita upload gambarnya. Karena saya sudah membuat berita yang lainnya, saya akan menampilkannya saja. Misalkan ini yang sudah saya buat tahun 2021, ujian nasional diganti asesmen kompetensi dan survei karakter. Berita di sini langsung dari isi dari berita ini langsung dari website resmi SMP Negeri 7 Palopo. Dan itu bisa kita lihat syutingnya. Ini tahun 2021 ujian nasional diganti asesmen Palopo, ini yang ini.
Di sini kita menyuntingnya, nanti kalau sudah di post dia akan tampil seperti begini. Jika kita klik, dia akan masuk seperti begini, seperti di layar ini. Sudah itu, begitupun seterusnya untuk rekomendasi sumber, evaluasi, hari anti narkoba, begitupun. Untuk tema yang kami gunakan di sini, yaitu kami menggunakan tema, masuk di tampilan baru tema, kami menggunakan tema ini 2017. Sudah itu, untuk pluginnya sendiri kami menggunakan advertisement anti-spam. Advertisement anti-spam ini gunanya yaitu untuk menyaring spam komentar yang ada di dalam situs kami. Yang kedua itu ada Everest Forms. Everest Forms ini gunanya yaitu menggunakan untuk drag and down pada pembuatan kontak form dengan mudah dan cepat. Dan juga dapat membantu developer bekerja dengan cepat. Yang ketiga itu Hello Dolly. Hello Dolly ini sudah jika kita menginstal atau WordPress atau ingin menjalankan atau membuat menggunakan WordPress, dia akan default atau sudah memang terinstall Hello Dolly. Ini jika kami mengaktifkan plugin ini sudah terinstall secara default. Ini merupakan plugin dedikasi si pembuat WordPress ini kepada penyanyi Louis Armstrong, karena dia memiliki filosofi tentang ada suatu lagu Louis Armstrong ini yang didedikasikan oleh pembuat ini WordPress ini. Yang selanjutnya itu ada PWA for WP. Karena tugas kami itu berbasis PWA atau for WP, PWA for WP. Jadi kami menginstalkan PWA yaitu gunanya itu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses situs kami. Yang selanjutnya itu atau yang terakhir itu template demo, yaitu tentang tema yang digunakan. Sudah itu kita masuk ke SMP Negeri 7 Palopo. Oh ya, kekurangan dan kelebihan dari situs kami ini atau website kami ini. Yang pertama saya akan menjelaskan kekurangan dari situs kami ini. Banyak menu-menu dari website resminya itu, banyak menu yang kami tidak tambahkan karena belum ada datanya, maksudnya dia masih kosong sehingga kami tidak memasukkan di dalam menu ini. Yang kami masukkan yang ada saja yang isinya. Jadi begitu. Untuk kelebihan dari website kami ini, dia akan menampilkan berita-berita terkini seputar SMP Negeri 7 Palopo dan seputar pendidikan. Dia juga ini bisa digunakan untuk untuk mendaftar calon mahasiswa baru dengan cara kita klik PPDB ini. Yaitu PPDB ini saya jelaskan secara sedikit saja karena nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Begini tampilannya. Untuk PPDB kotapalopo.co.id, dia akan misalnya kita ingin mendaftar sekolah SD atau SMP yang ada di Kota Palopo, kita harus masuk ke PPDB Palopo Kota untuk sekolah yang ada di Kota Palopo. Nanti dijelaskan oleh teman saya. Saya kira sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kami akan lanjutkan dari presentasi sebelumnya. Beranda itu memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya pos berita dan sambutan dari kepala sekolah SMP Negeri 7 Palopo. Di dalam beranda ini memuat pos berita atau informasi
mengenai SMP Negeri 7 Palopo maupun seputar pendidikan seperti informasi dari Kemendikbud. Tentang kami berisi visi dan misi SMP Negeri 7 Palopo, di mana misi ada moto beriman, berkarakter, berkarya, dan berbudaya atau 4B. Visi mewujudkan SDM yang kompetitif, berkarakter, berbudaya, lingkungan, berlandaskan Imtek dan Imtek. Misi membina potensi diri menuju generasi yang unggul dalam bidang Imtek. Tujuan, itulah tadi penjelasan Beranda dan tentang kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPDB dan galeri. Nah, di mana PPDB yaitu penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB, merupakan proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan rencangan suatu sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola penerimaan siswa baru. Nah, di sini saya akan membuka PPDB. Nah, pada halaman ini kita diarahkan ke halaman PPDB online Kota Palopo 2020. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengklik download, di mana kita diarahkan ke Google Play. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mendaftar SMP pada Kota Palopo. Kita install. Nah, di sini kita akan login. Di sini kita menggunakan akun PPDB online Kota Palopo. Kita masukkan username dan password kita. Setelah itu kita login. Nah, di sini ada pengumuman SD dan pengumuman SMP. Saya buka pengumuman SMP. Nah, di sini ada data kelulusan melalui jalur, di mana jalur itu terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, pemindahan tugas, prestasi gabungan, prestasi akademik, prestasi non akademik. Nah, misalnya di sini saya mau mendaftar melalui jalur zonasi. Kita pilih sekolah tempat kita mendaftar, misalnya di SMP 7 Palopo. Setelah itu kita cari nama kita pada halaman tersebut. Nah, di sini jika nama kita tertera berarti kita telah lulus pada SMP yang telah kita tempati mendaftar. Selanjutnya, begitupun jika kita mendaftar di jalur afirmasi, kita pilih sekolah di mana kita mendaftar. Setelah itu kita cari nama kita. Jika tertera berarti kita lulus. Begitupun dengan jalur perpindahan tugas, jalur prestasi didik, jalur prestasi akademik, dan prestasi non akademik. Selanjutnya kita masuk ke galeri, di mana galeri berisi tampilan dokumentasi dari acara-acara atau event yang telah dilakukan di SMP 7 Palopo. Nah, di sini terdapat beberapa foto hasil dokumentasi dari SMPN 7 Palopo. Oke, itulah hasil dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Yang saya bahas di sini adalah agenda, kontak kami. Agenda yaitu berisi acara atau event yang akan diadakan atau sudah diadakan di SMP Negeri 7 Palopo. Manfaat dari agenda ini yaitu mengetahui acara yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 7 Palopo, sehingga dapat memudahkan pengunjung web untuk mengetahui jadwal, agenda, dan event yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 7 Palopo. Kontak kami. Di dalam kontak kami berisi nomor telepon SMP Negeri 7 Palopo, email, Twitter, Facebook, web resmi SMP Negeri 7 Palopo. Manfaatnya yaitu dapat memudahkan pengunjung web jika ada masalah dan ingin menghubungi pihak SMP Negeri 7 Palopo. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.